warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para tamu undangan dan juga yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dan juga guru, kepala sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Bangkalan. Sebelum saya memasuki Pildakil, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan sebuah pantun. Sahrukan keselak gorengan. Saya. Belinya pakai uang receh. Saya. Perkenalkan, saya Fahril Muhammad Ramadan dari SMP Negeri 1 Burne. Tepuk tangan. Jalan-jalan ke Pulau Bali. Saya. Mampir dulu ke Lamongan. Perkenalkan kembali, saya Duta Literasi Kabupaten Bangkalan. Saya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur mari kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala, Sang Penguasa alam semesta. Bersyukur bukan hanya untuk nikmat yang terlihat, tapi juga untuk setiap detik, nafas, dan pelajaran hidup yang telah Ia berikan sebagai tanda cintanya yang tak terhingga. Salawat dan salam kita haturkan sebagai tanda cinta dan rasa hormat yang tak terhingga kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya mendapatkan kesempatan yang sangat berharga, yakni untuk berbagi pemikiran dan pengetahuan seputar tantangan remaja di era digital. Sobat muda, kira-kira apa yang kalian lakukan untuk mengisi waktu luang di setiap harinya? Biasanya kalian scrolling media sosial, bermain game online, ataupun menonton video. Sadar tidak kalian bahwa hal-hal tersebut kadang menjadi godaan yang mengganggu waktu belajar kita, terutama apabila ada ujian. Tapi kita malah tergoda untuk bermain game online, scrolling media sosial tanpa henti. Maka daripada itu, pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama belajar bagaimana mengisi waktu luang yang benar dan bagaimana kita berlayar di lautan digital ini tanpa tenggelam ke dalam godaan. Kira-kira bagaimana caranya? Yuk kita ikuti bersama-sama. Para hadirin yang berbahagia, kita ini hidup di era digital, era di mana dipenuhi dengan kemudahan dan juga tantangan, era di mana informasi hanya berjarak satu klik dan komunikasi antar benua dapat terjadi tanpa adanya hambatan. Di balik kemudahan tersebut terdapat berbagai macam godaan yang datang silih berganti, terutama bagi kita, bagi para remaja. Media sosial, permainan online, serta dari godaan yang harus dilewati oleh kita, oleh para remaja di era digital ini. Para hadirin yang berbahagia, kita ini ibaratkan berada di sebuah pasar yang tidak pernah tutup. Pasar digital yang 24 jam selalu melayani kita apapun yang kita inginkan. Mulai dari yang bermanfaat sampai dengan yang dapat membuat kita tergelincir apabila kita tidak berhati-hati. Pertama, godaan di era digital ini sama dengan halnya makanan yang berada di dalam kulkas. Iya, ada yang sehat seperti buah dan sayur, dan ada juga yang menggoda seperti coklat dan keripik.
maka kita harus menjadi seperti orang yang sedang diet, memilih makanan yang baik dan menjauhi yang tidak. Misalnya, apabila godaan scrolling media sosial itu tiba kepada kita, maka ingatlah, wah, ini sama seperti godaan ngemil di tengah malam. Jangan, nanti kita gendut, gitulah kira-kira. Yang kedua, mari kita jadikan teknologi sebagai alat bantu kita, bukan malah sebaliknya. Ingat, sebagai alat, bukan sebagai tuan untuk mengatur semua aktivitas kita. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk sering-sering detox digital. Tahu tidak apa itu detox digital? Detox digital ialah meluangkan waktu minimal 1 hari saja dalam seminggu tanpa menggunakan gadget. Ini dapat kita jadikan sebagai waktu untuk menguatkan hubungan kita bersama keluarga, teman, atau bahkan dengan diri kita sendiri. Bayangkan teman-teman, tanpa adanya gangguan dari notifikasi, kita dapat melakukan berbagai macam hal yang mungkin sebelumnya kita ingin lakukan, seperti membaca buku, berkebun, ataupun hanya sekedar menikmati secangkir teh sembari melihat pemandangan yang indah. Saudara-saudari yang saya hormati, godaan-godaan di era digital ini memang banyak, tetapi dengan adanya iman yang kuat dan benteng-benteng agama juga yang kuat, insya Allah kita dapat melawan godaan dan tekanan pada zaman, khususnya di era digital ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan kekuatan, diberikan kebijaksanaan dan kemampuan untuk melawan godaan dan tekanan di era digital ini. Dan semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat bermanfaat bagi bangsa dan agama. Akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan pada kalian semua dapat bermanfaat, terutama bagi saya pribadi.